La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Pada pembahasan pertama kita bicarakan tentang mazaya atau fadilah membaca ayat kursi. Pada pembahasan yang kedua kita sudah sampai pada sifat Allah atau ma'rifatullah, mengenal Allah, bahwa Allah itu yang mengurus seluruh alam, mengurus terus menerus, dan Allah itu tidak tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Artinya kita kapanpun rekes ya kepada Allah. Rekes itu apa? Rekes teh request. Nah, bahasa Sunda nama rekes kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu hidup, al-hayyu al-qayyum, mengurus seluruh makhluknya tanpa henti, dan Allah itu tidak tidur. Jadi kapanpun bisa. Dan kita yakin dengan keyakinan bahwa Allah itu tidak tidur, yakin apa yang kita lakukan itu diketahui. Lanjutannya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk langit-langitnya dan bumi. Di sini disebutkan buminya hanya satu, tapi langitnya banyak. Ini juga menunjukkan bahwa yang kita ketahui bumi Allah itu satu, tapi langit itu banyak. Yang sebut langit itu adalah apa yang ada di atas kepala kita. Artinya ini juga disebut langit. Nah, langitnya atau langit-langit itu yang ada di atas. Dan ternyata kesana kemari itu adalah atas, ke kanan atas, ke kiri atas, ke bawah atas. Sebab bumi itu bulat. Kalau orang Amerika itu di bawah kita. Gitu. Jadi kalau mau ke Amerika tidak perlu terbang begitulah. Di Amerika daerah tertentu sekarang itu sore. Itu menunjukkan bahwa bumi ini sangat luas. Dan itu semua milik Allah. Tahin sok diaku teh. Gitu. Ini penting sekali kita meyakini segalanya milik Allah. Bahkan diri kita juga milik Allah. Suatu saat milik Allah itu diambil oleh Allah. Dan kita tidak berkuasa. Saat itulah kita tidak boleh menahan diri. Itu milik saya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk. Justru makhluk kita harus merasa membutuhkan Allah. Ketika ada orang yang meninggal, kita sering mengucapkan zikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya inna sesungguhnya kami, kita, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita, ilaihi kepadanya, rajiun akan kembali. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 153 sampai 157, di dalamnya ada ayat ini menunjukkan saat
kita mendapatkan musibat. Musibat di sini adalah musibat kehilangan. Apakah hilang harta benda disebutkan di sana di ayat itu? Apakah kehilangan jiwa, kehilangan anggota keluarga, atau kehilangan kenikmatan yang disebut dengan sakit? Karena itu pengucapan istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta teh sok aya anu lepat nyarios Pak, lepat maca teu artis tah. Adi urang pantara sebab urang pantara disorot. Innalillahi cenah. Innalillahi wa inna lillahi rajiun tah sakitu teh gitu. Siga nu bener. Padahal yang kedua tuh wa inna ilaihi. Perlu kita perhatikan bahwa jika itu adalah sebuah doa, sebetulnya doa juga, doa zikir kepada Allah, zikir itu kan masuk doa, doa termasuk zikir. Itu sebenarnya bukan mendoakan orang yang meninggal. Jadi tidak ada kaitan dengan orang yang meninggal. Istirja itu menyadarkan diri kita bahwa kita itu milik Allah. Apabila ada saudara yang meninggal yang merasa kita miliki, kita harus rela melepas sebab saudara itu adalah milik Allah. Tetapi yang penting ketika kita mendengar ada orang yang meninggal atau kehilangan atau musibat yang lainnya, maka disinilah harus sadar bahwa kita ini milik Allah, jiwa raga ini milik Allah. Dengan kata-kata itu diharapkan kita menyadari dan meyakini bahwa kita tidak punya apa-apa. Diharapkan bukan tidak boleh sedih, kata Rasulullah, ya sedih ada air mata bercucuran, tapi saya ridho sebab milik Allah. Ketika putranya yang sangat dicintai dan sangat diharapkan menjadi generasi itu meninggal. Dan yang kedua dari istirja ini, wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami, pakai sesungguhnya tuh, truly, sesungguhnya, bukan main-main. Kepadanya kami akan kembali. Biasanya kalau orang mendengar orang lain meninggal, seolah-olah yang meninggal itu orang lain. Urang moal. Ya. Karena mauta ala goyina kutiba, seolah-olah kematian itu untuk orang lain. Apakah kita tidak berpikir ketika kita melihat kuburan, saya juga akan seperti itu? Memang ada sekilas, tapi dipikir-pikir sigana urang mengke gitu. Salah satu alasan Rasulullah menyuruh mengunjungi kuburan itu yudzakkiruhul maut, agar mengingatkan kepada kematian. Karena itu ada doanya. Di antara doanya itu wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami juga akan menyusul kalian. Nah, kata-kata itu teh siga nu teu ridho diucapkeun teh. Meureun, make meureun deui. Padahal kita harus yakin, kata Rasulullah, perbanyaklah ingat kepada kematian. Biasanya mau hayang maut teh sok hirup wae teh. Mun hayang hirup sok maut, gancang mautna gitu maksudna teh. Yang kedua dari hadis tadi, wa ka'anna haqqo ala ghairina ujiba, dan seolah-olah yang harus benar itu adalah orang lain. Gitunya. Seolah-olah kematian itu untuk orang lain.
Yang kedua, seolah-olah yang harus benar itu orang lain. Nah iya, harus kita perhatikan. Ketika orang lain salah, kita menyalahkan. Oh kamu salah. Batur we kudu dibenerkeun teh. Sedangkan kita punya kesalahan, tidak mau dibenarkan atau dibetulkan ya. Seperti hanya orang-orang musyrik pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang Yahudi pada zaman beliau di Madinah. Kita kembali lagi bahwa semuanya adalah milik Allah. Mungkin di antara bapak-bapak atau di antara kita ada yang pernah kehilangan. Apa itu hilang barang? Apakah barang itu lebih-lebih barang itu berharga? Apakah kita mengucapkan innalillahi? Apakah kita amak-amakan kene setelah mengucapkan innalillahi itu? Amak-amakan, oh, nyalahkeun sararea. Berarti itu tauhidnya masih tipis, bukan tidak ada. Masih tipis. Dulu ada cerita, ada sahabat yang pergi entah berperang, entah berniaga, gitu. Anaknya sakit. Ketika pulang, tanyakan kepada istrinya, bagaimana anak kita? Anak kita sedang ada dalam rahmat Allah. Mau makan dulu, mau mandi dulu, mau tidur dulu, mau istirahat dulu silahkan. Masih istrinya bercerita, bagaimana pendapatmu ada orang yang menitipkan barang kepada orang lain, nah, kemudian ketika akan diambil dia marah yang dititipi itu. Kata suaminya, itu tidak pantas, sebab barang itu bukan miliknya, dia mah hanya titipan. Kata istrinya, anak kita juga adalah titipan ku Allah, dan anak kita sudah diambil oleh Allah. So, Pak, badai ngamak moal tah. Kan anaknya titipan Allah, kemudian diambil oleh Allah. Apakah kita ridho atau tidak? Nah, disinilah bukan tidak boleh sedih, tapi harus ada keridhoan. Dan bukan hanya mereka yang akan diambil, kita juga akan diambil. Rajiun, kembali kepadanya. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk akan kembali kepada Allah. Dan seluruh urusan juga akan kembali kepada Allah. Ilaihi yurja'ul umur. Urusan apa? Urusan manusia, urusan kita. Biarlah urusan yang lain, urusan kita. Sebab banyak urusan yang tidak beres. Nanti ada pengadilan lagi. Kita tidak perlu naik banding. Allah sendiri yang akan mengurus urusan itu. Orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang merasa sakit hati karena keadilan tidak ada. Nanti di akhirat itu akan diadili oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat intervensi terhadap keputusan Allah. Dan semua datanya juga ada. Apa yang dilakukan oleh manusia itu ada datanya. Dengan ayat ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sekali lagi, kita memerlukan Allah. Kita membutuhkan Allah. Jika kita perlu sesuatu, mintalah kepada Allah. Minta kaya, Allah Maha Kaya. Minta rezeki, Allah pemberi rezeki. Minta selamat, Allah itu as-salam. Jangan minta kepada yang lain. Semuanya milik Allah. Dan di sini juga menyindir agama yang mempunyai kepercayaan bahwa Tuhannya harus diparaban. Ya, maaf, itu kan ada orang mempunyai keyakinan atau ada agama
yang setiap hari itu memberi makan Tuhannya. Sehari berapa kali? 3, Pak. Saya pernah ngobrol gitu. Ketika saya di Bali, ngobrol dengan orang yang baru masuk Islam. Enak di Islam itu katanya. Kenapa gitu? Ketika saya masih beragama Hindu, saya harus memberi makan Tuhan saya 3 kali. Jam 6, jam 12, jam 6 lagi. Saya tanya, tapi makanannya tidak habis? Katanya itu sarinya. Di kita juga masih ada yang memberi makan setiap malam Selasa, malam Jumat. Itu. Jadi dahar nate saminggu 2 kali. Tapi tidak habis. Nah, Allah itulah yang memberi makan kepada kita. Masa Tuhan diberi makan? Sebab semuanya milik Allah. Karena itu kita tidak perlu memberi makan kepada Allah. Justru Allah yang akan beri makan kepada kita. Dan Allah sudah menjamin rizki setiap makhluknya. Bukan setiap orang. Setiap makhluknya. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang punya burung di kurungannya. Harus diberi makan itu. Padahal kalau dilepas yang beri makan adalah Allah. Cacing juga diberi makan oleh Allah. Ikan diberi makan oleh Allah. Itu makanannya banyak itu ikan. Kalau ikan yang ada di kita di akuarium, kita yang suruh dimakan. Itu kadang-kadang repot, Pak. Selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man di sini artinya tidak ada. Tidak ada orang yang dapat memberi syafaat di sisinya, syafaat Allah, illa kecuali bi'idznih, dengan izinnya. Syafaat itu sering diartikan pertolongan. Syafaat itu, kalau saya baca, syafaat itu lebih cenderung kepada rekomendasi, penguatan. Pada ayat ini dijelaskan tidak ada yang dapat memberi syafaat, tidak ada yang dapat menolong. Dalam arti memberikan keterangan, pernyataan, kecuali yang diizinkan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada rasul-rasul sebelumku. Itu ada 5. Di antaranya, saya diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Itu di antara yang 5 itu. Syafaat itu adalah pertolongan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, atau dijelaskan ketika nanti di akhirat itu, beliau bersujud lama sekali. Sujudnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Saya ingin memberi syafaat kepada umatku." Maka Rasul diizinkan. Orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang mendoakan beliau. Mendoakan beliau itu terutama setelah azan. Itu. Setelah azan kan ada doa. Itu doa untuk Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Nah, itu pendahuluan. Ya Allah, pemilik doa ini atau pemilik ajakan ini. Rabba hadhihi da'wati tammah, yang sempurna.
wassalati qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Nah, baru permintaannya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Muhammad itu al-fadilah, keutamaan, wasilah dan wasilah. Wasilah itu suatu kedudukan di akhirat, di surga itu wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wa fadilata wab'ashu, dan tempatkan beliau maqam mahmudan, di tempat yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang engkau janjikan. Hadis dari Nabi Muhammad sampai di sana. Tapi suka ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad. Nah, keterangan itu dhaif. Bagus itu, tapi ya kalau dhaif mah seperti uang palsu. Bukan kita tidak mau, tapi perintahnya sampai sana. Boleh setelah itu tambahkan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Kata beliau, siapa yang mendoakan itu, maka halal baginya syafaatku. Halat lahu syafaati. Karena itu doa ini jangan diremehkan. Bahkan kita harus mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali kata-kata as-salatu khairum minan naum. Sebab itu tambahan dari Bilal dan lafaz adanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah bin Zaid atau Abdullah bin Abdi Rabbi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ikuti itu semua. Apa yang dilakukan oleh yang diucapkan oleh muadzin. Nah, kemudian ada tambahan dalam hadis yang lain, ucapkan juga raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya. Itu ada tambahannya ketika kita membaca syahadat dalam adzan. Siapa yang mendoakan Rasul, maka dihalalkan syafaat. Sekali lagi, syafaat itu rekomendasi. Misalnya, rekomendasi itu apa ya? Kita kan bawa surat keterangan. Misalnya ada orang yang mau bekerja, yang menerima itu tidak tahu siapa dia kan, hanya melihat identitasnya saja, identitas, ijazah, prestasi. Nah, kemudian ada surat rekomendasi, itu anak saya misalnya, nah, kata berece, dan itu akan jadi perhatian. Oh, yang mengirim suratnya adalah saudaranya atau kenalannya. Nah, itu rekomendasi. Yang kedua contohnya, ada orang yang ditangkap di mall misalnya. Orang itu berkelit, saya adalah orang baik, saya tidak mencuri. Gitu. Ketika datang Pak RT, RT tempat orang itu tinggal. Nah, itu RT saya. Kata RT-nya, iya, itu warga saya. Dan saya melihatnya dia itu orang baik. Nah, itu kan rekomendasi, Pak. Syafaat itu. Bebaskan dia. Saya menjamin orang itu orang baik. Itu tetangga saya. Itu rekomendasi. Tapi cek satpam, Pak RT, lihat dulu ini CCTV. Kata Pak RT, kalau begitu saya tidak bertanggung jawab, silahkan tangkap. Nah, seperti itu kira-kira syafaat Nabi Muhammad SAW. Nanti beliau akan berdiri di tempat yang tinggi. Ummati itu umat saya. Kepala ikatan, kenapa digiring ke neraka? Itu syafaat beliau. Kata malaikat, ya,
dia mengaku umatmu, tetapi dia melanggar aturan. Dia telah mengganti agamanya setelah kamu tidak ada. Mereka itu sholat, zakat, ibadah saum, bahkan ibadah haji. Tetapi mereka juga mengganti ibadah-ibadah itu. Ibadahnya mah aya, ngan eusina diganti, ditambahan. Melakukan hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata beliau begini, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mengikuti aku, dia akan masuk surga. Wa man asoni, siapa yang berbeda dengan aku, sekalipun dia mengaku umat, tapi dia bermaksiat kepada aku, bermaksiat kepada Rasul itu adalah beribadah tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Padahal Allah sudah mengumumkan bahwa beliau adalah uswah hasanah. Itu maksiat. Kata beliau, siapa yang maksiat kepada aku, beda akidah dan ibadahnya, dia tidak mau masuk surga. Begitu. Itu syafaat. Selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini kita lah manusia. Sebetulnya yang lain juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan kita. Apa yang dilakukan oleh manusia dengan terang-terangan dan apa yang dilakukan oleh manusia dengan sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, kita yakini Allah tahu. Tidak perlu yang lain tahu. Nah, ini penting. Sebab kadang-kadang kita tidak bersemangat ketika orang lain tidak ada. Misalnya, kita beberes tempat, sebab beberapa hari lagi akan Idul Fitri atau Idul Adha, terutama Idul Adha, pembeberes untuk itu. Janjian jam 8 kita kerja bakti. Waktu jam 8 hanya kita yang hadir, Pak. Yang lain belum ada. Kita sudah beberes gitu. Nyapu-nyapu. Jam 9 yang lain belum ada. Kira-kira perasaan Bapak bagaimana? Kesal tuh, Pak. Tingali gitu. Konsumsi tan aya. Konsumsi datang jam 11. Bro, tidak datang harita teh. Pekerjaan sudah beres sebagian. Kira-kira Bapak akan bicara enggak? Maneh mah waktu dahar aya. Waktu gawe gitu. Cek itu teh atuh cenah ulang teh gawe-gawe henteu atuh dahar-dahar cenah gitu. Kan bagi amok eta teh Pak. Tapi apabila kita yakin setiap pekerjaan kita itu dilihat oleh Allah, bahkan bukan hanya dilihat, tapi diberi pahala, diberi poin oleh Allah, seharusnya kita senang, sebab kita lebih banyak bekerja daripada yang lain. Apakah kita akan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah hanya saya nih yang bekerja, yang lain tidak tahu. Oripek teh yang bekerja semua diberi pesanggon atau diberi amplop teh sarua nih. Di pasihan 100.000 sewang anu kaberangan nu jam 8 anu jam sabaraha jam 11 nu dah ngumpul pasihan. Ikhlas tidak? Tah, Pak, ikhlas lah. Nonyo atuh ikhlas makelah. Itu.
kurang-kurang maneh mangeunah cenah. Datang jam 11 mana amplop cek itu teh oh saya geus apal atuh cenah gitu. Seolah-olah dia itu beruntung. Tapi sebetulnya orang fakir dan miskin itu lebih banyak pahalanya daripada orang kaya. Maaf. Lebih banyak pahalanya. Bapak-bapak misalnya di sebuah tempat can si dieu di dieu mah baraleunghar. Di sebuah tempat tempat saya itu. Ada orang yang datang ke masjid itu pakai motor. Ada yang pakai sepeda, ada jalan kaki. Bahkan di Banten ada kenalan saya sudah meninggal sekarang. Itu Jumat itu berangkatnya jam 9 pagi untuk mencapai masjid itu. Pakai sepeda. Dan kembali lagi asar. Pan orang mah jam 11 teh. Jam setengah 12 Pak. Pan ayeuna mah ningali luhur jam sabaraha luhur teh? Kan? 11.52 kemarin ya. Kan biasanya mah pernah kan setengah 12 buru-buru. Pak cenah geus jam setengah 12. Wah, cenah. Kira 52 cenah gitu. Apa teh? Jeung apana teh duhur Jumaah gitu. Apa teh eta gitu. Terus saja mah teh apa? Jumaah anu apana teh gitu. Jangan dikira akan sama orang yang pertama masuk masjid dengan yang kedua. Saya sudah bahas di sini. Bahkan Rasulullah nyatakan siapa yang pergi dari rumahnya pada hari Jumat setelah mandi beres-beres bersih-bersih dan jalan dengan tenang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat intidor lebih lama lagi itu. Tidak ada orang di masjid itu kecuali dia. Nah, Allah tahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu pahalanya sampai mendengarkan khutbah, sampai sholat, itu pahala datangnya saja. Itu pahala datang ya. Bukan pahala sholat Jumat, pahala datangnya saja. Sama seperti orang yang bersedekah 30 juta rupiah. Di sini banyak ada orang yang sedekah satu kali sedekah 30 juta. Nah, banyak ya. Pintunya ada 1, 2, 3 ya. Oh, begitu masuk dicatat ke malaikat. Jangan lupa di depan pintu itu ada malaikat. Nyatet ngabsen malaikat itu. Siapa yang pertama, siapa yang kedua. Itu seharga unta. Unta itu kan 10 ekor domba. Yang kedua saja ini, yang kedua saya tidak tahu itu mungkin yang pertama itu 1, yang pertama ada yang pertama gitu ya. Pertama 1, pertama 2, pertama 3. Nah, ini yang kedua itu ya kedua 1, kedua 2, kedua 3. Itu 21 juta rupiah sedekahnya. Nah, itu Allah tahu. Karena itu jika kita meyakini ayat kursi ini, Allah tahu. Kita tenang sebetulnya. Tenang. Biar yang lain tidak tahu. Justru baik orang lain tidak tahu. Sebab kata Rasulullah begini, ada orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Nah, itu akan dilindungi oleh Allah. Sebab dia itu yakin Allah tahu. Malahan aya nu dibungkus 20.000 dibungkus ku 2.000. Dia diasongkeun nanti 2.000. Di urang mah lain ngasupkeun kana kenceleng nah tangan kiri ikut. Begitu. Padahal dalam hadis sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya tangan kiri tidak tahu. Tangan kiri itu siapa sih? Istri atau suami. Kan ada yang tidak tahu sedekah, tapi kadang-kadang istrinya kan tahu ya. Malahan wong ongkos, Pak, ya cenah keur eta keur sedekah dari istrinya. Bu, cenah ini hari Jumat sekarang mau sedekah. Itu istrinya tahu. Nah, istri jangan sampai tahu.
urang mah tangan kenca dikitukeun merukan eta teh sieun katingali ku batur nu diasupkeun teh 2000. Nah, makanya diasupkeun makanya dihalangan. Si horeng aya kotak sodako nu tina kaca teh nya dikitukeun teh hanas tutupan ku urang kitu handap katingali itu. Katingali depan luhurna buragna di dinya gitu. Nah ini kalau diperdalam ya, ini membangkitkan keikhlasan kita kepada Allah. Karena itu sholat tahajud adalah sholat sunat yang paling besar pahalanya. Sebab orang-orang sedang tidur, bahkan keluarga kita sedang tidur, tidak ada yang tahu sholat tahajud. Tidak ada yang tahu sholat tahajud kita berapa rakaat. Kan ada ya yang 11 rakaat, yang 7 rakaat itu ada. Dan tidak tahu apa yang dibaca oleh kita. Apakah bacaan yang panjang atau bacaan yang pendek-pendek teh eta we gitu, triquel. Bukan forquel, triquel sebab hiji di mah pabelit. Qul ya ayyuhal kafirun mah. Nah we balik. Dengan catatan begini keun bae. Betul mati apaleun tah kade. Tapi harus kita yakin Allah itu tahu. Beda sedikit saja bacaannya. Maksudnya begini, beda ayatnya. Yang ini 5 ayat, yang ini 4 ayat, yang 5 ayat, yang 6 ayat itu kan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Qul huwallahu ahad 4 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun 6 ayat. Ina atain mah jelas kami 3 ayat gitu. Beda itu. Sabda Rasulullah membaca 1 huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Mengapa kita tidak berlomba-lomba untuk berbuat dan beramal? Jangan ada alasan keun bae batur mah teu apaleun. Jadi imam duhur macan teh eta we gitu. Nu pondok atau bacaan teh eta we gitu. Keun bae da imam makmum teh apaleun. Beda deui lamun salat Isya. Maka deh Pak. Sampai di mana pengetahuan kita bahwa Allah tahu. Kemudian dalam Quran surat Luqman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Wahai anakku, jika engkau berbuat sesuatu sebesar darah khardalin atau sebesar molekul pun perbuatan kamu, apakah itu amal hati atau gerakan badan, fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi, engkau melakukannya di dalam batu besar yang tidak ada lubang apalagi jendela, teu aya sinyal, atau engkau tempatkan itu di langit-langit si ama itu, atau engkau tempatkan di bumi, di dalam bumi yang tidak diketahui orang lain, ya'ti bihallah, Allah akan mengemukakan itu, membawanya. Ya kalau itu dibaca saja itu ayatnya. Kalau ayat itu tidak dikenal ya atau memang ragu-ragu, baca itu ayat ke-17 surat Luqman ya. Itu. Atau ayat ke-16 17 Pak. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka manusia tidak tahu tentang ilmu Allah kecuali yang diberitahu oleh Allah. Karena itu, misalnya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang Yahudi tentang ruh dalam surat Al-Isra, kata orang Yahudi begini, tanya Muhammad tentang ruh. Jika dia tahu, berarti dia bukan nabi. Jika dia tidak tahu, berarti nabi. Itu kata orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan begini, ya Muhammad, saya mau bertanya kepadamu.
Jika engkau tahu jawabannya, saya akan beriman. Jika engkau tidak tahu, saya tidak akan beriman. Jika sebelumnya, itu jika sebelumnya Yahudi mah. Kartas Pak. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Ternyata Nabi Muhammad tidak tahu. Apalagi dokternya. Nabi Muhammad tidak tahu tentang ruh. Dina hati Yahudi benar iman Nabi cenah kitu. Tapi kata-katanya karena engkau tidak tahu saya tidak mau beriman. Mun aya nu kitu di dieu teungeut. Sebelum bisa dirubah. Tapi jawaban dari Allah jelas. Kulir ruhu, katakan ruh itu min amri rabbi, itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum mina ilmi, dan tidak ada yang diberikan kepadamu dari ilmu illa qalilan, kecuali sedikit. Tidak ada yang diberikan oleh Allah kepada manusia sedikit. Nabi Khidir itu adalah ilmunya tinggi Pak. Nabi Khidir itu punya ilmu gaib, tapi dari Allah itu. Sehingga Nabi Musa pun ingin belajar tentang gaib kepada Nabi Khidir itu. Sebab Nabi Musa pernah ditanya oleh Bani Israel, dak itu Bani Israel pika sebeleun. Kita saha nu pangnyahouna di antara urang teh? Kata Nabi Musa, tidak ada yang lebih tahu di antara kita kecuali saya. Nah, itu Nabi Musa. Karena itu Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk belajar lagi. Sebetulnya ada orang yang lebih berilmu darimu. Penasaran, mau belajar? Syaratna mawalau. Itu kan ada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60-an sampai ayat 70-an. Ketika naik perahu, kemudian Khidir itu melihat ada burung yang minum air laut. Itu burung kecil. Kata Khidir kepada Nabi Musa, lihat itu, burung itu. Sebanyak itulah ilmu manusia. Hanya diminum oleh burung. Sebanyak itu. Dan ilmu Allah itu lautan. Dan ditambah sampai 7 lautan. Itu ilmu Allah. Dalam Quran surah Yusuf kalau tidak salah, di atas ilmu yang mengetahui, ada yang lebih mengetahui lagi. Urang sok dihartikeun di atas langit ada langit. Pada ayat Al-Quran teh Pak, di atas orang yang berilmu ada ilmu langit. Ketika Nabi Musa mau belajar kepada Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, kamu tidak usah belajar. Pertama, kamu tidak sabar orangnya. Yang kedua, kamu itu punya ilmu yang saya tidak tahu. Dan saya juga punya ilmu apa yang kamu tidak tahu. Karena itu kita jangan merendahkan orang. Ada orang yang disuruh-suruh biasanya siga tukang tembok, tukang ngobenerkeun rumah teh gitu. Kan ada. Kita kan menganggapnya rendah. Sok cenah mang calik di dinya. Teu na kursi di dinya gitu sebab kedudukannya rendah. Kayak pangdaraskeun ieu cenanya kenteng gua kumaha itu cenah bocorna teu ka bawah mana. Kita kan menyuruhnya begitu. Kemudian kita beri imbalan. Seolah-olah dia itu tidak berharga di hadapan kita. Padahal dia punya ilmu yang tidak kita ketahui. Abi teu geus kaluhur cenah mang teu kapanggih kita teh. Ku si emang da kapanggih atuh. Itu. Padahal geus diomean da mau mere duit ka batur teh jadi ku sorangan. Bika sajam teu kapanggih bocor keneh wae ku si emang 5 menit. Ieu cenah aya nu nyengso sakedik cetak aya daun dedinya teh kalinya gitu. Hanya itu. Oh, ngan sakitu 5 menit tadi narek mere 100.000 teu tulus, Pak. Sabaraha kira-kira?
3.000. Tidak dihargai itu ilmunya. Saya pernah itu ban motor saya tuh bocor. Mani rek jumaah gitu Pak. Biasa ka sawangnya didorong lu utleet ke sawah. Sabaraha tetama 5.000. Saya beri 20.000. Sabar daya 5.000. Sebab ngobrol itu teh aya pemulangan di kudu ka mana coba jumaah Pak. Jumaahna kan ngahotiban di mana gitu. Pas mangta sok itulah. Dalam bentuk ayat tukang etanya, orang ke mana lagi justru itu. Sebab kita tidak punya ilmu, bukan tidak punya alat saja. Sekalipun kita punya alatnya, itu boga ilmu nama dah. Kita emang nah kudu diduruk heula. Kudu dipanaskeun cenah Pak. Nah, mang dicabut, tas cekap cenah. Jadi geus apa kudu iraha eta dicabut. Itulah tentang ilmu ya. Ya sampai sana saja. Dah kali itu nama gampil. Oh iya tentang wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi itu diartikan banyak. Kursinya seluas langit dan bumi. Bisa bila dibandingkan langit-langit itu bila dibandingkan dengan kursinya itu seperti uang dirham dialungkeun kana tameng. Nah, jadi istilahnya dalam dulu itu sanes nyiru Pak, tameng teh aya nyiru sigana teh. Tameng alungkeun uang dirham, beberapa dirham, seperti itulah langit-langit bila dibandingkan dengan aras. Sampai di sini kita tamatkan untuk pembahasan ayat kursi. Yang terakhir yang jelas Allah itu tidak repot mengurus kita semua, mengurus langit juga. Kalau ada pertanyaan atau tambahan silahkan sebelum ditutup dengan doa. Kalau tidak ada ya sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, pengampunan kepada kita, pengampunan dari amal-amal kita yang salah, pengampunan dari ilmu kita yang salah tentang Allah, dan pengampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan, juga dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita yang tidak tahu tentang ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada anak cucu yang belum lahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan mereka di dalam agamanya, agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan di dunia dan urusan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya, termasuk bahaya penyakit yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.